Act 3. Pendamaianku. Bab 17. Sebulan sudah berlalu sejak Anissa menyerahkan segalanya kepadaku. Hubunganku dengan Anissa menjadi semakin lengket. Terkadang Sandi dan Gilang meledekku bahwa aku terlihat mati gaya kalau sudah di depan Anissa. Well, they really got the point in that. Gue bener-bener mati gaya di depan Anissa sekarang. Pikirku. Hubunganku dengan wanita lain pun masih berjalan dengan normal, walau aku sudah mulai mengurangi intensitasku dengan mereka. Kadang aku suka susah membagi waktu ML dengan mereka. Perlahan aku mulai mengurangi waktuku bersama mereka, dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Anissa. Sudah tidak terhitung berapa kali kami melakukannya. Dimanapun ada tempat memadai, kami langsung bertempur birahi. Anissa pun semakin telaten dalam menyayangiku. Aku bahkan sudah berhasil untuk memutuskan hubunganku dengan Yanti, karena Yanti pun ingin lebih serius ke cowoknya. Well, it's good for me. Aku benar-benar mengira bahwa segala sesuatunya berjalan dengan mulus, hingga satu kejadian menyadarkanku akan arti sebenarnya seorang Anissa buatku. Ia berarti, namun aku belum benar-benar menyadari seberapa berartinya Anissa di dalam hidupku. Saat itu hari Minggu. Aku sedang berjalan bersama sobatku Sandi dan Robi dan nongkrong di sebuah kafe. Seperti biasa kami mojok di pojokan kafe yang terhalang tembok dari pintu masuk. Aku kemudian mendapat telepon dari Santi. Dia lagi bete katanya. Dan akhirnya Santi pun menyusul kami. Anissa mengetahui kemana biasa kami pergi nongkrong. Yah, walau dia tahu, aku berpikir dia tidak akan pernah bisa datang, karena hari Minggu sudah harinya dia membantu ibunya. Hal itu udah berlangsung bertahun-tahun kan, jadi aku tidak pernah berpikir bahwa Nisa akan bisa join bareng kami jika hari Minggu. Aku sedang bercanda mesra dengan Santi di pangkuanku, sambil ditertawakan oleh Sandi dan Robi. Bahkan sesekali aku melumat bibirnya, dan terkadang meremas pelan gunung Santi di depan mereka. Santi pun tidak merasa malu diperlakukan itu, karena sudah mengenal dekat Sandi dan Robi juga. Sementara mereka hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kami. Dan pada satu waktu saat aku sedang menikmati bibir Santi, aku sempat melihat wajah kaku terkejut dari kedua sahabatku itu, memandang ke arah depan mereka, atau ke arah kananku. Aku pun yang menjadi penasaran, melihat juga ke pandangan mata mereka. Dek! Hatiku bagaikan berhenti mendadak saat aku melihat Anissa dengan jilbab putihnya, dan jaket bolero berwarna senada sedang menatap terkejut ke arahku. Air matanya kulihat sudah mulai mengalir deras. Santi yang tidak menyadari kehadiran Nisa terus mencoba melumat bibirku, sambil mengarahkan tanganku ke arah gunungnya. Hingga Santi berhenti karena menyadari aku yang terdiam kaku menatap ke arah belakangnya. Santi pun berputar ke belakang. Ya Allah, Nisa, pekiknya saat ia melihat Nisa, teman satu sekolahnya sedang berdiri dan menangis. Anissa kemudian menunduk dan bergetar keras tubuhnya sambil kedua tangannya memegangi kepalanya. Nis, aku yang speechless, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Anissa kemudian menjerit keras mengeluarkan segala emosinya, yang benar-benar mengejutkan semua pengunjung yang ada di kafe tersebut. Masih kurang Lang? Masih kurang pengorbanan aku, teriaknya sambil terus memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Apa salah aku, Lang? Kenapa kamu tega banget, Lang? Anissa berteriak-teriak. Sementara orang-orang yang terkejut tidak tahu harus berbuat apa. Lu jahat, Lang, lu jahat. Teriak Anissa terakhir kalinya sebelum Anissa pergi berlari keluar meninggalkan kami semua yang masih speechless. Dan aku pun refleks langsung menyingkirkan tubuh Santi, dan berlari keluar mengejar Anissa. Sandi dan Robi juga ikut di belakangku, bahkan Santi ikut mengejar Nisa. Nisa, tunggu Nis! Teriakku melihat Anissa terus berlari kencang. Hingga terjadilah peristiwa paling horor selama hidupku. Aku melihat dengan jelas sebuah truk sedang melaju cukup kencang. Dan karena tertutup sebuah bis yang sedang berhenti, truk tersebut tidak bisa melihat bahwa Anissa sedang berlari kencang menyeberangi jalan. Nisa, awas ada TR, brak. Cit. Trak. Belum sempat aku menyelesaikan peringatanku, Anissa langsung tertabrak oleh truk tersebut dan terseret beberapa meter hingga truk tersebut berhenti total. Dunia seakan membeku di sekitarku.
Atau mungkin darahku yang berhenti mengalir. Nisa! Aku segera berlari sekencang yang aku bisa sambil memanggil namanya. Ya Tuhan, gak mungkin, ini gak mungkin terjadi, please, gak mungkin terjadi, ucapku dalam hati berharap Nisa akan bangun kembali. Saat aku sampai di tubuh Nisa yang tergeletak, kembali tubuhku membeku. Melihat tubuh Nisa yang berbalut baju dan kerudung putih, sudah dipenuhi oleh darah. Bahkan wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Sandi dan Robi juga ikut mematung melihat tubuh Anissa, sementara Santi langsung menutup mulut dan menangis. Sementara orang-orang mulai berkumpul. Supir truk yang kabur pun sudah tidak kuhiraukan lagi. Tubuhku langsung jatuh terduduk di hadapan mayat Anissa. Gak mungkin, ya Allah, gak mungkin ini, please ya Allah bangunin gue dari mimpi paling buruk ini, ujarku dalam hati, masih tidak percaya kenyataan yang terjadi di hadapanku. Tanpa sadar air mataku meleleh keluar dari mataku. Aku segera mengangkat tubuh Anissa dan memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadinya, karena tak kuat menahan kepedihan hati. Aku bahkan nangis bergerung-gerung dan terus memeluk erat tubuh Anissa. Maafin gue Nis, maafin gue, maafin gue. Aku terus mengucapkan maaf berulang-ulang sambil menciumi kepala Nisa yang pecah terlindas truk. Tubuh dan wajahku sudah berlumuran darah Anissa. Sandi dan Robi kemudian mendekatiku dan berusaha menenangkanku. Yesterday, all my troubles seemed so far away now it looks as though there here to stay I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be there is a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go? I don't know, she won't say I said something wrong now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go? I don't know, she won't say I said something wrong now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Di rumah sakit tempat jenazah Nisa dibersihkan. Aku segera berlutut memohon ampun kepada kedua orang tua Nisa. Mereka bunuh aku pun aku rela. Kalau bisa malah aku bertukar tempat dengan Nisa. Anissa pantas mendapatkan kebahagiaan, bukan seperti ini. Ayah Nisa yang awalnya seperti hendak mengamuk dan mungkin memukuliku. Namun ternyata ayah Nisa hanya diam menatap wajahku. Aku masih ingat hingga sekarang apa yang ayah Nisa katakan saat itu. Buat apa Om marah-marah, atau gebukin kamu? Kenyataannya tetap saja anak Om, putri Om sudah meninggal. Kamu merasa bersalah Gilang? Kamu merasa bersalah atas kematian Anissa? Maka terus hiduplah kamu, hiduplah menanggung dosa anak Om seumur hidup kamu, membusuklah kamu dalam kesendirian kamu, hukumlah diri kamu sendiri dan belajarlah menjadi pria dewasa, lalu maafkanlah diri kamu sendiri kalau emang kamu itu sudah menjadi manusia sejati, dengusnya. Ibunya Nisa bahkan tidak ingin melihatku, begitu juga adik-adik perempuannya Nisa. Aku pantas mendapatkan yang lebih buruk dari ini. Aku pantas mati. Keluarganya yang lain bahkan melarangku untuk hadir di pemakaman dan pembacaan doa. Aku pun hanya melihat pemakaman Anissa Fairuz Halisa, kekasih sejatiku, wanita yang kuanggap sebagai istri pertamaku, dan mendoakannya dari jauh dengan ditemani oleh kedua sahabatku Sandi dan Robi. Pada saat keluarga dan kerabat Nisa termasuk teman-teman sekolahku sudah kembali, aku bersama Sandi dan Robi terus berada di hadapan makam Nisa. Aku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Aku terus meratapi dan menyesali kenakalanku ternyata membawa kehancuran hidupku sendiri dan hidup Anissa, wanita yang paling aku cintai lebih dari siapapun. Dan kemudian saat di hadapan batu nisan yang berukirkan nama Anissa Fairuz Halisa tersebut, aku mengucapkan tekadku kepada Anissa. Maaf ya Nisa sayang, aku pasti akan menjadi seorang lelaki yang lebih baik lagi Nis, aku bersumpah, di hadapan kamu, juga di hadapan Sandi dan Robi sebagai saksi. Aku bersumpah aku tidak akan pernah lagi mempermainkan perasaan wanita, aku bersumpah aku akan menjadi lelaki yang lebih baik lagi, dan laki-laki yang bertanggung jawab, dan aku juga bersumpah hanya engkaulah satu-satunya yang pantas aku sebut sebagai kekasihku, ucapku pelan namun tegas penuh keyakinan. Teman-teman satu sekolah kecuali Sandi dan Robi terus menghakimiku dan mengatakanku sebagai pembunuh. Santi yang juga terlibat bahkan sampai pindah sekolah,
karena tak ingin menghadapi semua teman sekolahnya. Aku sudah tidak peduli dengan siapapun. Mereka boleh ngomong apa aja tentang gue. Itu hak mereka. Pikirku. Aku bahkan melarang Sandy dan Robbie yang marah atas penghinaan mereka. Aku pantas mendapatkan semua ini. Apapun hukumannya akan aku hadapi. Itu tekadku. Setiap pulang sekolah aku selalu nongkrong di makam Anissa. Sandy dan Robbie selalu dengan setia ikut menunggu bersamaku. Aku sangat menghargai kesetiakawanan mereka. Aku bangga punya sahabat seperti mereka. Hingga aku lulus SMA dan mulai kuliah, aku selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Anissa di pembaringan terakhirnya. Walaupun jarak tempat kuliahku dan pemakaman Anissa cukup jauh, aku selalu berusaha sesering mungkin menyempatkan diriku untuk mengunjungi Anissa. Aku sudah melupakan segala hal tentang wanita saat ini. Dari semua wanita yang pernah dekat denganku, aku langsung menjauh dari mereka semua. Bahkan bila ada wanita baru yang ingin dekat denganku, selalu kutolak dengan halus. Tidak ada wanita seperti Anissa. Dan aku tidak menginginkan wanita lain selain Anissa. Begitu pikirku awalnya hingga akhirnya aku kenalan dengan teman sekelasku di kuliah pada semester 4 ini. Wanita yang bernama Mary telah membangkitkanku dari dalam kuburan yang bernama penyesalan. Saat itu kami sedang berdiskusi saat ada tugas di kuliah manajemen keuangan. Awalnya aku biasa saja dengan si Mary ini, tidak ada perasaan khusus sama sekali. Namun cara dia berbicara, menegaskan ide-idenya atau keinginannya disertai dengan berbagai alasan logis, sedikit banyak malah jadi mengingatkanku akan Anissa. Obrolan kami pun menjadi semakin akrab setiap bertemu dia. Benih-benih sayang yang tadinya aku kubur bersamaan dengan terkuburnya Anissa, perlahan mulai mengalir keluar. Entah kenapa aku jadi seperti ingin menyayangi dan melindunginya. Aku melihat Mary bagaikan aku melihat Nisa. Hingga tanpa sadar saat kami sedang berbicara berdua dan berdiskusi, aku maju untuk mengecup bibirnya. Hanya mengecup saja. Dia tersentak saking terkejut atas keberanianku, padahal aku melakukannya hanya karena aku teringat akan Anissa, dan aku merasa sedang berbicara dengan Anissa hingga aku tiba-tiba mengecupnya. Wajahnya langsung merah merona, dan terdiam sambil menatap wajahku. Aku pun hanya tersenyum perlahan. Kemudian kembali maju untuk mencium bibirnya. Mary yang awalnya terkejut, perlahan sedikit demi sedikit mulai ikut melumat bibirku pelan. Saat tautan bibir kami terlepas, kami hanya saling bertatapan, seakan saling menanyakan, apa langkah selanjutnya setelah ini. Namun aku yakin bahkan tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata saat itu, namun hati kami seakan sependapat, bahwa dialah orangnya, that you are meant to be with me. And as for me, I take this as my atonement, my redemption of my sin. She is like Anissa as reincarnation to me. I will love her, look after her and care her with everything I got. That is my promise. Still, Anissa is unreplaceable in my heart. She is immortal in my heart, cause everything I have, belongs to her. I tried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again to face the world out on my own again you put me high upon a pedestal. So high that I could almost see eternity you needed me, you needed me. And I can believe it's you, I can believe it's true I needed you and you were there. And I'll never leave, why so old I live, idi be for all, cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold when I was lost, you took me home. You gave me hope when I was at the end and turned my lies back into truth again you even called me friend. You gave me strength to stand alone again to face the world out on my own again you put me high upon a pedestal. So high that I could almost see eternity you needed me, you needed me, you needed me, you needed me. N. Gilang POV. Bulan Purnama di Pantai. Part 1. Bab 18. Sudah hampir lebih dari 3 bulan berlalu semenjak kejadian di tempat latihan grup band Medusa. Keadaan pun berlangsung normal kembali. Medusa pun akhirnya menemukan seorang gitaris baru untuk menggantikan Aryo yang sedang dalam tahanan. Dan berita baik lainnya,
Mereka mendapatkan penawaran untuk manggung di sebuah kafe yang cukup terkenal, setelah salah seorang pemilik kafe tersebut melihat penampilan band Medusa saat festival musik di kampus berlangsung. Dan keadaan kami sekarang, aku, Livia, Robbie, Sally, Gilang dan Mary sudah hampir tidak terpisahkan. Dalam kesempatan apapun kami selalu bersama. Dan liburan semester ini pun kami sedang berlibur bersama. Cuaca di pantai saat ini terlihat begitu cerah, memberikan keceriaan pada tempat-tempat yang dinaungi sinarnya yang agung. Aku bersama Robbie dan Gilang saat ini sedang berlibur ke tempat rekreasi pantai di luar kota, yang tentu saja diiringi oleh ketiga kekasih kami yang terindah, Sally, Mary dan Livia. Hubunganku dengan Livia pun menjadi semakin erat dan bergairah, begitu juga hubungan Robbie dan Sally. Sementara Mary yang sudah mendapatkan penjelasan dariku waktu itu, akhirnya mulai menerima sikap aneh Gilang, yang tidak pernah mau mengakui bahwa Mary merupakan kekasihnya, namun Gilang begitu menumpahkan kasih sayang yang berlimpah kepadanya, yang membuatnya tidak lagi menganggap penting sebuah status. Saat ini para gadis sedang saling bercandaria di pantai sedangkan para pria sedang mengobrol di pinggir pantai. Setelah keributan tersebut, setelah ujian semester yang melelahkan pikiran dan setelah luka-lukaku sudah sembuh total, kami memang sangat membutuhkan liburan ini, apalagi kali ini kami ditemani oleh para kekasih tercinta kami. Aku terus menatap Via yang sedang bercanda saling menyipratkan air dengan Sally atau Mary, sambil sesekali mereka terlihat saling bergosip. Aku tersenyum akan segala anugerah ini. Kemudian aku melihat ke arah Robbie dan Gilang yang ternyata juga melihat ke arah para wanita mereka juga. Robbie yang pertama menyadari tatapanku yang tersenyum. "Napa lu nyet? Ngeliatin gue, atau Gilang lu?" tanyanya langsung. Gilang pun ikut menoleh ke arahku. Aku pun langsung membuang muka sambil cengengesan. "Jiah malah cengengesan kayak orang gila," cetus Gilang. "Sarapnya kena kalilang gara-gara kemarin kepukul," sambut Robbie. "Hahaha kampret lupa deh, sewotku. I'm just thinking bro," lanjutku sambil memberi jeda pernyataanku. "Wire telukiest bastard arentewi," sambil mengangguk ke arah para gadis yang sedang bermain air. "Heh, enak aja lu bro, you are in the stupid bastard, but me. I'm telukiest gentleman." "Bro," jawab Gilang yang kembali memperhatikan Mary. "Yap. I ain't no bastard as you bro hehehe. I'm just a handsome rob bro," sahut Robbie. "Hahaha, maderodok mang lu orang, sobat macam apa lu?" balasku mendengar gurauan mereka. "Bet. Gue pengen bilang thanks sob," ujar Gilang sambil melihat ke arahku. "Thanks for what nyet?" tanyaku sambil terus menatap Via yang terasa begitu cantik di bawah naungan sinar matahari menjelang sore. "Thanks for telling Mary about that you know my past." Terlihat sedikit rasa penyesalan di mata Gilang saat mengatakan kalimat itu. Robbie pun melihat ke arah Gilang untuk melihat reaksi Gilang saat menyebutkan lagi kenangan buruknya. "Weh, dah gue bilang jangan ngemeng-ngemeng sama lu sob," jawabku sambil menepuk dahi. "Hehehe. Gue yang maksa nyeritain waktu lo nyindir gue kemarin dulu di kantin bro, tapi dia jadi bisa ngerti keadaan gue bis lo cerita gitu sob," ujar Gilang sambil matanya terus melihat ke arah Mary. "Gue dah curik sih, lu ngeliat gue ngecup dia di lorong itu," lanjut Gilang sambil tersenyum. "Jiah, pantat, ngomong sama batu karang sono noh, kecup endas lo, lu lumat dah kayak orang kagak makan seminggu aja lo, kecup, puahahaha," jawabku sambil menunjukkan muka muak sambil tertawa. "Hehehe, ngehe lo, buat gue itu maha kecup," balas Gilang. "Gilang-gilang, otak mesum lo tetap abadi kayaknya," sambung Robbie. "Wahaha, my, but only for her now, only for her," jawab Gilang yang kembali menatap Mary, sementara Robbie tersenyum ke arahku sambil mengangguk ke arah Gilang melihat perubahan Gilang sejak kehadiran Mary. "Yah, I think it's time for you to move on bro," ucapku. "She deserve a better man," lanjutku. "Damn right bro, lu bakalan nyesel kalau sampai Mary lepas dari Lothar," sambung Robbie. "Hehehe, sotoy lupa deh," jawab Gilang cengengesan. "Yah mungkin gue perlu bawa Mary kenalan sama Anissa kali ya," lanjutnya yang cukup mengejutkan aku dan Robbie. Kami saling berpandangan kemudian tersenyum lebar. Finally my man, finally. Menjelang sore pun akhirnya para gadis kembali menghampiri kami, dan setelah membereskan barang bawaan kami,
Kami pun segera kembali ke kamar kami masing-masing untuk melepas lelah. Dan saatnya menemani pasangan tersayang kami dan memanjakan mereka, hahai. Livia POV. Aku senang sekali kali ini kami berlibur bersama. Setelah semua peristiwa yang terjadi padaku dan Sandy, rasanya aku memang butuh berlibur nih, hihi. Setelah melihat semua pengorbanan Sandy saat menolongku, rasanya aku semakin yakin bahwa Tuhan telah memberikan pria yang tepat untukku. Aku bersyukur aku jatuh cinta kepada pria seperti Sandy, yang tulus sangat mencintaiku juga. Hihi, aku seneng nih, cie. Livi jatuh cinta nih, Via deng, Sandy kan manggil aku Via. Itu kan panggilan sayang Sandy ke aku. Hihihi. Aku kayaknya makin jatuh cinta nih sama Sandy, aku seneng banget deh belakangan ini. Dan hubungan aku dengan Gilang, Mary, Robbie dan Sally pun menjadi semakin erat. Kami selalu bersama setiap ada kegiatan. Termasuk liburan ini. Pikiranku terus berkelana bahkan terkadang senyum-senyum sendiri, sampai splasas. Aku dikejutkan oleh air laut yang memercik wajahku. Apaan sih lu Sel, rese banget, protesku ke Sally yang menyipratkan air laut ke wajahku. Hahaha, abis lu dari dulu sampai sekarang, bengong mulu kerjanya, jawab Sally. Sementara Mary tertawa lepas di belakangnya. Bengong itu kan artinya kita lagi melatih imajinasi kita tahu, hehehe, alasanku kepada Sally. Wahaha, tetap aja lu jago meles juga ya dari dulu, sahut Sally lagi. Sudah ada Sandy ngapain pakai bengong mulu sih? Tanya Mary kali ini. Hehehe, Mary mau tahu aja deh, inikah rahasia cantik Akiu Duong, hihi, jawabku dengan nada centil. Yang membuat Sally kembali menyipratkan air laut lagi ke wajahku, sambil tertawa. Awas ya Sel, gue bales nih, ujarku yang langsung menyipratkan air laut sebanyak-banyaknya ke arah Sally. Bahkan Mary pun ikut terkena cipratan, sehingga langsung ikut membalas. Jadilah kami perang air deh, hihi. Untung kami sudah memakai baju renang di dalam pakaian kami. Kalau gak, kebayang deh berapa banyak mata lelaki yang menatap tubuh indah tiga bidadari cantik yang bajunya tembus pandang terkena air gini. Hihihi, hidup narsis. Kayaknya cowok-cowok kita lagi pada ngeliatin kita tuh, seruku kepada mereka. Pasti lagi mikirin mesum sama kita deh tuh, hihihi, lanjutku sambil cekikikan. Oh ya? Berarti lu sering dimesumin si Sandy Alif? Cie. Livia genit nih sekarang, hahaha, jawab Sally. Aku mau bercandain cowok-cowok kenapa jadi aku yang kena, sebel. Emang sudah dimesumin apa aja Liv sama Sandy? Jangan-jangan lu sudah, seru Mary menyambung ucapan Sally yang menggodaku. Mereka saling lihat-lihatan kemudian tertawa terbahak-bahak. Apaan sih lo pada? Kok jadi pada nggodain gue sih? Hahaha. Rese banget lo pada, Gue ngambek, jawabku lalu dengan mimik manyun seperti orang ngambek. Hihihi, ada yang ngambek nih kap, seru Sally. Tuh anak emang nyebelin kan? Hehehe, iya Livi sayang, jangan ngambek ya kalau ngambek terus tar. Mary sengaja menggantung kata-katanya sesaat, sebelum ia. Splasas. Mary tiba-tiba menyipratkan lagi air laut ke arah wajahku. Meri, awas ya gue lelepin lu, jangan kabur nenek jelek. Seruku sewot karena wajahku kembali disiram air laut oleh Mary. Mary langsung lari kabur, sementara aku berusaha mengejarnya. Saat kami sudah lelah bercanda, kami tidur-tiduran di pasir pantai sambil menghela nafas kami. Hahaha. Livi larinya cepat juga ya, ujar Mary sambil tersengal-sengal kehabisan nafas. Mary yang tadi lari berhasil aku kejar, sempat aku tarik ke arah laut untuk aku ceburin maksudnya. Sayang karena licin tangannya lepas deh. Dan akhirnya kami kembali saling perang air laut. Hihihi, dah kayak bocah nih. Hehehe. Livi gitu loh, capek nih. Sel pijitin kaki gue dong, jawabku yang kemudian berseru kepada Sally. Gak sopaan, mang lu kira gue tukang pijit. Jawab Sally belaga sewot. Sementara aku hanya tertawa bersama Mary. Tapi gue gak nyangka Liv, lu bisa jadian sama Sandy secepat itu lagi, ujar Sally kemudian. Hihihi.
Gue juga gak nyangka sih Sel, tapi emang gue dari dulu sudah rada demen sih sama si Sandy, jawabku jujur. Hah? Sejak kapan? Kok lu gak pernah cerita sih ke gue? Lagian kan lu gak pernah ngobrol bareng atau jalan bareng sama dia gue lihat, tanya Sally terkejut dengan jawabanku tadi. Mary pun langsung menyimak pembicaraan kami dengan serius. Hihi, ibu-ibu mau mulai ngerumpi nih, laki jangan ganggu, hehehe. Hihihi, sejak kapan ya, kasih tahu gaya, hehehe, jawabku centil. Ih. Livy, serius gue nih, sejak kapan lu suka sama si Sandy, desak Sally penasaran. Loh? Kok jadi lu yang kepo sih Sel, hehehe, gak mau kasih tahu pokoknya, kembali jawabku sambil menggembungkan mulutku. Lu pilih sekarang deh Liv, lu mau jawab sekarang, atau mau gue sama Mary kelitikin sampai lu kencing di celana nih? Ancam Sally sambil tersenyum nakal, sementara Mary pun juga sudah bersiap-siap untuk memegangku sambil tersenyum geli. Ih, apaan sih lu Sel, hahaha. Mary juga ikutan rese banget loh, jawabku sambil nepiskan tangan mereka. Iya gue jawab, dasar nenek tukang zolim, hehehe, gerutuku sambil tersenyum. Lu inget gak Sel, waktu si Robby nabrak gue waktu gue mau kuliah mikro bareng lu? Tanyaku ke Sally. Iya gue inget, kan yang nabrak si Robby. Gimana lu bisa jadi deket sama si Sandy? Tanya Sally kebingungan. Iya jadi sejak itu, gue suka mergokin si Sandy suka ngeliatin gue Sel, jawabku. Awalnya sih gue biasa aja, malah gue anggap Sandy tuh lucu, malu-malu gitu, jelasku. Tapi gak tahu gimana, lama-lama gue kepikiran sama cara dia ngeliatin gue Sel, kayaknya begitu teduh, begitu nyaman aja dalam tatapan mata dia, hehehe, targer deh tuh anak, kalau denger gue ngomong, lanjutku. Mereka pun sempat tertawa sebentar, sebelum aku mulai melanjutkan ceritaku kembali. Akhirnya gue jadi ketagihan diliatin sama dia, kalau dia gak masuk gue jadi kangen Gelisah, lanjutku kembali. Oh bener kan, tiba-tiba Sally memotong pembicaraanku, yang mengejutkanku. Hah? Bener apanya? Tanyaku. Lu inget kan waktu si Priska nanyain lu tipe cowok lu yang kayak gimana? Lu kan ngejawabnya sambil ngeliatin si Sandy gue inget, jadi yang lu sebutin beneran si Sandy Alif? Tanyanya langsung yang membuat wajahku begitu merah. Iya mungkin gitu juga sih Sel, hehehe, tahu jawabku tergagap. Hahaha, ternyata ya Livy, si penyanyi kampus terkenal, saat banyak cowok keren yang PDKT sama lu, malah lu nyungsepnya sama si Sandy, hehehe. Lanjut Sally. Hehehe, aneh kan? Gue aja aneh, hihi, jawabku. Yah cinta itu memang aneh. Bagaikan misteri yang tidak bisa kita prediksi kapan dia datang, dan kadang dengan orang yang gak bisa kita duga. Ujar Mary menyambung ucapan kami. Kadang semua terjadi dengan mengalir begitu saja. Kayak gue sama Gilang. Awalnya malah gak ada saling PDKT atau semacamnya. Kita cuma lagi discus aja masalah tugas kelompok, Mary mulai bercerita. Entah apa yang ada di pikiran Gilang, dia tiba-tiba ngecup bibir gue lembut banget, Gue gak nyangka dan kaget banget sebenarnya, tapi rasanya itu bikin gue nyaman banget. Padahal gak pakai cipokan, cuma kecup doang, cerita Mary. Saat itu, kita gak ada yang saling ngungkapin perasaan melalui ucapan. Hanya dengan saling menatap dan saling kecup bibir, perasaan kita entah gimana bisa nyambung, dan tanpa gue sadarin, gue bisa jadi kayak sekarang sama Gilang. Padahal gue gak pernah nyangka sedikit pun, jelas Mary sambil matanya menerawang ke atas langit. Hihihi yang dikecup Gilang tuh, bibir atas atau bibir bawah lo? Wahaha, tanyaku untuk menggoda Mary. Wahaha, ya ampun Livy, pertanyaan lu nakal banget sih, jawab Mary yang tertawa lepas mendengar pertanyaanku sambil berusaha mengelitikin pinggangku. Sally pun langsung terpingkal-pingkal. Yah cinta itu memang aneh. Cinta itu memang misteri yang tak bisa kupahami. Tak terasa kami mengobrol dan bercanda hingga matahari hampir terbenam. Kami pun beranjak dari pantai untuk bergabung bersama para pria kami. Interlude. Kamu sudah tahu dia lagi di mana? Tanya seseorang. Yap PAP, menurut info, sekarang dia lagi vacation di Anyer bareng tuh cowok. Jawab seseorang yang sedang memegang sebuah handphone di kupingnya. Tampaknya mereka sedang melakukan percakapan telepon.
Berarti mungkin sudah saatnya kamu muncul, nak. Kasih dia surprise yang gak akan dia lupa. Surprise yang membuat mereka berdua terpisah dengan luka hati. Ujar orang yang menghubunginya tersebut. Kamu musti rayu dia lagi di depan monyet itu, nak. Biar dia sakit hati. Jadi kamu lebih mudah masuk. Jelasnya lebih lanjut. Oke PAP, saya langsung meluncur ke sana, untuk membawakan Livia surprise yang gak akan dia lupain. Jawab orang yang sedang memegang handphone. Bulan Purnama di Pantai. Part 2. Bab 19. Capeknya, ujar Mary saat menjatuhkan dirinya di atas kasur di kamar hotel tempat mereka menginap. Karena masing-masing membawa pasangan, jadi mereka memesan kamar untuk masing-masing pasangan. Kamu kok gak berenang yang? Tanya Mary kemudian bangkit menghampiri Gilang yang sedang berdiri di balkon hotel dan memeluknya dari belakang. Lagi gamut aja sayang, lagian kalau gue ikutan nyebur ke pantai, lu tar malu lagi yang, jawab Gilang cengengesan. Hi? Malu kenapa mang aku? Tanya Mary yang bingung dengan perkataan Gilang. Gilang kemudian berbalik menghadap Mary. Ya tar lu pasti malu kalau gue nyebur, karena kalau sampai gue nyebur gue pasti lihat cetakan. Badi lu di kaos lo yang basah, kalau sudah gitu pasti gue giniin. Gilang langsung mencium leher sambil meremas-remas gunung kembar Mary. Kia ah! Mary berteriak karena terkejutnya saat Gilang langsung menyerangnya. Ih, kamu nakal ih! Mary mulai memejamkan mata menikmati cumbuan dadakan dari Gilang. Mereka berciuman dengan perlahan namun sangat menghayati setiap sentuhan bibir dan lumatan. Lidah mereka saling bertautan seakan saling melilit dan saling menggoda satu sama lain. Ciuman mereka begitu intens seakan mereka tidak pernah ingin saling melepaskan lagi. Mary pun merasakan segala curahan gairah dan kasih sayang dari Gilang di setiap lumatan dan hisapan di mulutnya membuatnya merasa ingin memberikan kebahagiaan lebih untuk sang pejantan tanggung. Tangguh! Tangan Gilang yang membelai tubuh Mary perlahan bergerak untuk melepaskan cardigan Mary yang digunakan untuk menutupi kaos basahnya yang melekat erat di tubuhnya yang indah. Tubuh Mary pun langsung merasakan hembusan langsung angin laut di bawah payungan bintang-bintang malam itu. Kita kan masih di luar sayang, aku malu entar ada yang lihat aku bugil gimana. Bisik Mary yang melingkarkan kedua tangannya menutupi gunungnya yang masih dibalut baju renang PAC berwarna putihnya. Gak ada yang lihat sayang, kita kan di lantai atas, dan kalaupun ada juga gak bakal kelihatan jaraknya kejauhan jadi gak bakal ada yang perhatiin. Lagian sudah malam ini, bisik Gilang menggoda. Tapi kan kamar sebelah bisa ngelihat kita lang, kalau dia keluar ke balkon juga, bantah Mary. Sudah tenang aja, kita langsung masuk kalau ada yang keluar, jawab Gilang yang sudah tidak sabar. Aku mau, wajah Mary semakin memerah saat baju renang yang menutupinya pun akhirnya terlepas. Mary hanya mengenakan celana pendek tipis sebagai penutup tubuhnya. Lo emang seksi banget Yipi. Gilang yang sudah tidak tahan segera melumat lagi bibir Mary. Kita ke dalam yuk yang, bujuk Mary yang masih merasa jengah menyadari dia setengah bugil di alam bebas. Walau hari sudah menjelang malam, namun bulan purnama bersinar yang cukup terang, masih bisa menerangi tempat mereka sedang bercumbu. Gilang tampak tidak menggubrisnya, mulai mencium bagian leher sambil terus meremas dan memainkan gunung kembar Mary bergantian. Gilang mulai menurunkan celana pendek Mary beserta celana renangnya, sehingga Mary benar-benar tanpa busana di alam bebas. Dan tanpa Mary sadari hal itu justru menambah gairah dan sensasinya. Karena sudah sangat menikmati cumbuan Gilang, Mary sudah tidak begitu memperhatikan kondisi tubuhnya yang sudah tidak mengenakan selembar pakaian pun di balkon hotel, yang walaupun cukup tinggi letaknya, namun ada saja kemungkinan seseorang bisa memergoki mereka. Gilang pun dengan cepat juga segera membuka seluruh pakaiannya. Tanpa melepaskan kulumannya di gunung Mary. Mary seakan sudah lupa di mana dia berada sekarang. Gilang kemudian mengangkat tubuh Mary berusaha menggendong tubuhnya dari depan. Gilang seakan sudah melupakan di mana mereka bercinta sekarang. Keduanya pun sudah tenggelam di dalam gelora remaja masa kini, sementara peluh mereka mulai bergulir keluar dari pori-pori mereka. Gilang pun menoleh ke arah Mary dan tersenyum lembut. Ih, ditanyain malah senyum-senyum aja, sumut Mary. Kamu maunya aku gimana sayang? Tanya balik Gilang. Ih, malah nanya balik sih, seru Mary cemberut.
Sementara Gilang terus membelai rambut Mary. Aku gak mau ya hamil di luar nikah, kamu mesti nikahin aku dulu kalau mau hamilin aku, ujar Mary tegas, sementara Gilang kembali tersenyum mendengar pernyataan Mary. Mary benar-benar kayak Anissa, membuatku tidak bisa membantahnya, pikir Gilang. Sayang, mungkin minggu depan atau kalau kita ada waktu, aku pengen ngajak kamu ke suatu tempat, ucap Gilang. Kemana yang? Tanya Mary heran. Aku pengen kenalin kamu sama seseorang di sana, jawabnya penuh senyuman. Kenalan sama siapa? Selidiknya lebih lanjut. Hehehe, tunggu aja minggu depan jawab Gilang yang langsung memunggungi Mary, membuatnya semakin sewot dan mulai mencubitin punggung Gilang. Namun Mary yang sudah bisa menduga siapa orang yang ingin dikenalkan kepadanya, langsung tersenyum bahagia, dan memeluk erat tubuh Gilang dari belakang. Yah, mungkin ini memang sudah saatnya buat Mary, saatnya Mary berkenalan dengan Anissa, pikir Gilang. Ya sayang, aku juga sudah pengen banget kenalan sama Nisa, ujar Mary tiba-tiba yang mengejutkan Gilang. Hahaha, asli. Mary emang mirip banget sama Nisa, intuisinya, ketegasannya, perhatian dan pengorbanannya. Pikir Gilang sambil tersenyum. Hahaha, soto lumer, mang siapa yang mau ngajak kamu ke sana, ujarku sambil cengengesan. Sementara Mary pun malah mengecup pipi Gilang sebelum memeluknya lagi dengan erat. Kamu gak bisa bohong sama aku lang, hehe, jawab Mary lembut. Hahaha, sinting hadeh bener-bener kayak Nisa nih anak jadinya, pikir Gilang sambil tersenyum. Aku janji Nis, kali ini aku akan jadi lelaki yang lebih baik, aku akan jagain Mary sebagai penebusan janjiku sama kamu Nis. Kamu tetap akan selalu ada di diri aku Nis. I love you so much, and I love Mary too. Pikir Gilang sambil memegang erat lengan Mary yang sedang memeluk dirinya. Di sebuah restoran yang berada di sebuah hotel berbintang 5. Suasana tampak ramai oleh para pengunjung yang ingin menikmati makan malamnya. Dan di sebuah meja yang terletak agak ke belakang dari pintu masuk restoran, tampak dua orang pria dengan baju kemeja rapi. Tampak sekali mereka adalah pengusaha. Jadi dengan ini kita sudah sepakatkan Pak. Seseorang yang satu sedang bertanya kepada seseorang yang duduk di hadapannya. Yah, untuk kebaikan kami semua, dan untuk kebaikan mereka juga, yah baiklah saya setuju dengan penawaran yang Bapak tawarkan. Jawab pria tersebut. Hahaha, keputusan yang bagus Pak, senang saya bisa membantu Bapak. Seru orang pertama. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak membantu saya, dan juga anak saya. Jawab orang yang kedua. Tidak masalah. Selama ini menyangkut kebahagiaan anak kita nantinya kan. Ujar orang yang pertama. Setelah itu mereka pun hanya berbincang-bincang mengenai masalah bisnis. Hingga sekitar hampir 1 jam kemudian, mereka pun berpisah. Tuut, tuut, tuut. Bunyi sebuah nada masuk. Orang pertama itu tampak sedang melakukan panggilan masuk melalui handphone miliknya. Ya, halo PAP, seru seseorang di telepon. Dia sudah setuju. Kamu langsung eksekusi aja rencana kita setelah kamu sampai di sana. Perintah orang pertama tadi. Oke, PAP, see you. Jawab orang yang di ujung telepon. Bulan purnama di pantai. Part 3. Bab 20. Cinta itu emang aneh ya Rob, ucap Sally pelan saat dirinya sedang merebahkan tubuhnya yang telanjang di dada Robi. Aneh gimana maksud kamu Sel? Yah, aneh aja bisa membuat orang berubah, jawab Sally. Berubah gimana? Robi mencoba lebih memastikan. Yah, kadang bisa membuat orang melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya misalnya, jelas Sally. Contohnya aku tahu Livy orangnya periang, tapi aku gak pernah lihat Livy terlihat begitu bahagia seperti sekarang. Dulu walau tersenyum kadang aku suka melihat Livy seperti menutupi kekecewaannya entah apa, karena dia gak pernah mau cerita kalau ada masalah, ujar Sally. Takut nyusahin teman katanya. Ujar Sally kemudian. Tapi sekarang beda banget, aku sudah gak pernah lihat Livy yang pura-pura tertawa lagi, dan lagi sekarang dia jadi lebih terbuka dalam segala hal. Ujar Sally lagi. Aku sih seneng banget sahabatku bisa bahagia seperti sekarang, tapi aku jadi khawatir juga Rob, lanjut Sally sambil menatap wajah Robi. Khawatir kenapa? Takut si Sandy mainin Livy ya? Hehehe, gak bakalan.
Sandi gak kayak gitu orangnya, jawab Robi menjelaskan sifat sahabat yang dikenalnya sejak masih di SMA. Bukan, aku tahu Sandi orangnya baik dan bertanggung jawab, aku justru takut Sandi dan Livi entah bagaimana terpisah, aku yakin Livi gak akan pernah sanggup menghadapinya kalau sampai gak ada Sandi di sampingnya lagi, ujar Sally. Kita gak tahu kan apa yang akan terjadi di masa depan, kadang apa yang kita harapkan kan gak sesuai dengan kenyataan Rob. Jelas Sally lagi. Ya aku rasa mereka sanggup menghadapi berbagai masalah kalaupun ada mereka sudah saling terikat, Robi mencoba menjelaskan. Yah, sebenarnya aku juga takut kita yang jadi seperti itu Rob, peluk Sally semakin erat. Yah sejauh yang aku tahu, aku gak ada niat lepasin kamu sayang, yah gak tahu kalau tiba-tiba ada model cantik yang nempel sama aku ya hehehehe, jawab Robi dengan bergurau. Ih enak aja, kalau kamu nakal, entar burung kakak tua kamu aku pites nih, sumutnya sambil mencubit kepala kemaluan Robi. Woi hati-hati tuh terputus, hahaha. Robi terus bergurau. Robi kemudian mencium bibir Sally. Gak usah mikirin hal yang gak perlu sayang, nikmatin apa yang bisa kita nikmatin hari ini dan mensyukurinya yang, bisik Robi pelan sebelum mulai melumat bibir Sally kembali. SSH, aku berharap mimpi indah kita semua bisa berlangsung selamanya sayang, kamu nakal, rintih Sally saat lidah Robi mulai berpetualang. Pergumulan mereka kali ini begitu hangat dan lembut namun tetap bergairah. Aku gak akan pernah nyanyain kamu yang. I do love you with everything I've got, ucap Robi pelan. Mereka saling berpadangan mesra saat Sally memeluk tubuhnya. Robi sayang, ucap Sally penuh kelembutan sambil membelai halus pipi Robi. Aku mau kamu milikin aku seutuhnya sekarang sayang. Aku cinta sama kamu, kalau nanti ada apa-apa dan kita harus terpisah, aku sudah bisa kasih kamu jiwa dan tubuh aku seutuhnya Robi sayang, ucapnya lagi yang membuatnya mulai menangis pelan. Robi pun menghentikan gerakannya dan mulai membelai lembut kepala Sally dan menariknya untuk dipeluknya dengan erat di dadanya. Aku gak akan pernah tinggalin kamu sayang, gak akan, jelas Robi. Iya aku tahu sayang, tapi aku takut keadaan yang memaksa kita untuk berpisah suatu saat nanti, dan bila saat itu harus terjadi, aku tidak punya penyesalan karena sudah memberikan segalanya untuk satu-satunya pria yang aku cinta yang, Sally sesenggukan di atas dada Robi. Hais, gak usah berpikiran terlalu jauh sayang, like I said, kita nikmati aja sama rasa cinta dan kebersamaan kita usahakan agar selalu abadi. Aku tetap mau kamu perawanin sekarang sayang, bukan buat kamu aja yang tapi buat kebahagiaan aku juga, ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala, tidak setuju akan pernyataan Robi tadi. Robi terus memandangi lekat mata wanita yang sudah membuatnya jatuh hati seperti sekarang, kemudian mengecup lembut bibir Sally. Sally masih terus memandangi Robi. Pergulatan dua insan yang dilanda birahi sudah tidak mengenal waktu lagi walaupun peluh telah membanjiri tubuh mereka hingga sprei pun mulai basah kuyup menampung peluh mereka. Hahaha. Beneran kamu jadi kelihatan lebih cantik sayang, elak Robi. Sini aku foto dulu ya kamu lagi pakai masker gitu, bujuk Robi. Gak pakai foto-fotoan lagi begini, rajuknya. Kamu seksi banget yang begini please. Bujuk Robi dengan muka memelas. Ih, apaan sih? Ya udah buruan ya dan harus bagus hasilnya, awas kalau jelek, hihi. Sally akhirnya mau difoto. Robi pun mulai mengambil beberapa foto Sally dan Sally pun yang awalnya menolak malah mulai menikmati menjadi seorang model dadakan. Dah, aku mau cuci muka aku nih sekalian mandi, ucap Sally. Hehe, makasih ya Sally sayang, yuk kita mandi barengan, jawab Robi sambil mengecup pelan bibir Sally. Aku seneng banget kita semua liburan bareng gini yang, ujar Sally. Melelahkan, apalagi abis ngelayanin kamu nih, tapi aku seneng banget hihi, lanjutnya lagi, sementara Robi hanya cengengesan mendengarnya. Saat air hangat di bathtub sudah penuh, Robi pun masuk dan duduk perlahan sembari menarik Sally untuk duduk bersamanya. Gak muat sayang bathtubnya kalau kita samping-sampingan gini. Muat, gini caranya, sini kamu hadap aku dulu, iya di sini terus duduk pelan-pelan, jawab Robi sambil berusaha mengatur posisi. Pergelutan mereka pun terus berlanjut seakan tak ada rasa puas, terus mendaki bukit kebahagiaan, mereka menumpahkan segala kasih sayang dan gelora jiwa muda yang menggebu. Bersambung.